Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah segmen sebelumnya kita membahas tentang pengertian isu-isu kontemporer pendidikan Islam, maka di segmen kali ini kita akan membahas tentang problematika dan tantangan sistem pendidikan Indonesia, utamanya tentang pendidikan Islam. Nah, berbicara tentang problematika pendidikan Islam, sebenarnya setiap perkembangan pendidikan atau setiap kemajuan pendidikan itu pasti mengalami tantangan, pasti mengalami suatu hambatan atau bahkan rintangan yang menjadi hambatan dari adanya perkembangan-perkembangan selanjutnya. Nah, mengenai problematika, sebenarnya hambatan utama atau rintangan yang paling utama yaitu bisa mencederai terhadap perkembangan mutu dan kualitas pendidikan itu sendiri. Nah, sehingga adanya analisa mengenai problematika itu perlu dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kita untuk terus mendukung kemajuan-kemajuan, perkembangan-perkembangan terhadap pendidikan kita hari ini dan untuk nanti. Nah, mengenai problematika-problematika yang paling universal di antaranya adalah meliputi lemahnya visi dan misi kelembagaan, kurikulum yang overload, rendahnya daya saing lulusan lembaga pendidikan, sarana prasarana yang kurang memadai, dan masih banyak lagi. Kalau kita googling atau bahkan kita baca-baca dari berbagai macam literatur, dari berbagai macam website, maka akan ada banyak problematika-problematika pendidikan Islam atau bahkan pendidikan nasional secara umum maupun secara khusus. Namun sedikit yang akan saya jadikan sebagai pembahasan kali ini adalah bahwa sebenarnya letak masalah atau letak problematika pendidikan Islam itu adalah ada pada fokus pengembangan dari kognitif, afektif dan juga psikomotorik siswa. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya dari tujuan pendidikan itu ialah untuk membentuk mentalitas dan juga menjunjung berbagai macam potensi yang dimiliki oleh seorang siswa untuk bisa menggapai potensi paripurnanya atau bisa dikatakan sebagai potensi puncak dari mereka yang diharapkan seperti itu. Nah, kita tahu bahwa setiap perkembangan melalui dari aspek-aspek kognitif, afektif dan juga psikomotorik siswa itu juga mempunyai ciri khas dan taraf perkembangan secara masing-masing. Cuman yang perlu kita sadari dan yang perlu kita pahami bersama bahwa setiap siswa mampu berkembang dengan caranya masing-masing. Akan tetapi mereka masih membutuhkan dorongan-dorongan, effort atau semangat atau bahkan motivasi dari kita sebagai calon seorang guru atau bahkan sebagai guru sekalipun untuk memberikan sesuatu evaluasi dan juga perbaikan-perbaikan yang nantinya bisa memperbaiki masalah-masalah atau problematika-problematika yang ada pada tubuh pendidikan secara umum maupun secara khusus berdasarkan sudut pandang ataupun perspektif yang kita miliki atau bahkan yang mereka miliki para siswa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang juga tak kalah penting dari pembahasan-pembahasan kita adalah seputar sistem pendidikan. Karena sistem pendidikan merupakan pengaruh utama dari adanya kegiatan atau proses pendidikan itu sendiri. Kita tahu bahwa sistem itu adalah komponen-komponen utama yang ada dalam proses atau kegiatan pendidikan. Bila mana ada suatu masalah dalam sistem pendidikan yang ada, maka akan berimpas atau berimpak pada masalah-masalah selanjutnya sehingga problematika tersebut tidak kunjung usai dan tidak kunjung memberikan solusi sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah. Maka yang perlu kita jadikan sebagai bahan evaluasi dan telaah bersama adalah bahwa ketika sistem sudah bermasalah, maka setidaknya ada beberapa taraf atau beberapa opsi untuk segera menyelesaikan masalah-masalah yang menghinggapi di tubuh sistem pendidikan kita, yaitu yang mulai meliputi dari sarana dan prasarana, terus tenaga kependidikan, terus kurikulum yang digunakan, hingga model dan teori serta metode pembelajaran yang digunakan.
sehingga basis perkembangan pendidikan, mutu dan kualitas bisa terjamin dan bisa tercapai berdasarkan harapan dan keinginan bersama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di segmen kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.